Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, karena begitu besar cinta kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menyertai sepanjang malam istirahat, sehingga kami boleh bangun di pagi yang indah ini dengan tidak kurang satu apapun juga. Kami sedia untuk beraktivitas, kami akan mendahulukannya dengan mempelajari firman-Mu melalui bacaan renungan pagi. Berkati firman ini Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi kita di hari ini, hari Jumat 2 April 2021, dengan judul Pemeliharaan Hati dengan Tekun, Penting untuk Pertumbuhan dalam Anugerah. Sebagai ayat inti kita di hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal yang keempat, ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Pemeliharaan hati dengan tekun penting untuk pertumbuhan yang sehat dalam anugerah. Hati dalam keadaan alamiahnya adalah suatu tempat kediaman pikiran yang tidak suci dan hawa nafsu yang jahat. Kalau ditaklukkan kepada Kristus, hati itu mesti dibersihkan oleh Roh dari segala kekotoran. Ini tidak dapat dikerjakan tanpa persetujuan orang yang bersangkutan. Kalau jiwa telah dibersihkan, adalah kewajiban orang Kristen untuk memelihara hati itu jangan sampai dicemarkan. Banyak orang tampaknya berpikir bahwa agama Kristus tidak menuntut meninggalkan dosa setiap hari, melepaskan diri dari segala kebiasaan yang telah menahan jiwa dalam perbudakan. Mereka tidak mengakui berbagai hal yang disalahkan oleh hati nurani, tetapi mereka gagal untuk berbicara dan bertindak seperti Kristus dalam kehidupan setiap hari. Mereka tidak membawa keserupaan dengan Kristus ke dalam rumah tangga. Mereka tidak menunjukkan kehati-hatian yang bijaksana dalam memilih kata-kata. Terlalu sering diucapkan kata-kata yang cerewet, kurang sabar, yang membangkitkan hawa nafsu yang sejahat-jahatnya dari hati manusia. Orang-orang yang demikian memerlukan hadirat Kristus yang tetap di dalam jiwa. Hanya dalam kuasanya mereka dapat berhati-hati terhadap perkataan dan perbuatan. Dalam pekerjaan memelihara hati, kita harus selalu berdoa, tidak jemu-jemu memohon bantuan dari tahta anugerah. Orang-orang yang memakai nama Kristen haruslah datang kepada Allah dalam ketekunan dan kerendahan hati, memohonkan pertolongan. Juru Selamat telah menyuruh kita supaya berdoa dengan tiada berkesudahan. Orang Kristen tidak selamanya dalam sikap berdoa, tetapi pikiran dan keinginannya dapat selamanya ditujukan ke atas. Keyakinan pada diri kita sendiri akan lenyap kalau saja kita sedikit berbicara dan lebih banyak berdoa. Kasih sayang haruslah dipusatkan kepada Allah. Renungkanlah kebesarannya, kemurahan dan kemuliaannya. Biarlah kebajikan dan kasih-Nya serta kesempurnaan tabiat-Nya menawan hatimu. Juru Selamat dunia ini suka supaya anak-anak dan orang-orang muda menyerahkan hati mereka kepadanya. Saudaraku, saatnya bagi kita untuk menjaga hati. Kalau hati kita baik, maka yang terpancar adalah kehidupan, bukan kematian. Kasih sayang haruslah dipusatkan pada Allah. Renungkan akan kebesarannya, kemurahannya, dan kemuliaannya. Biarlah kebajikan dan kasih-Nya serta kesempurnaan tabiat Kristus menawan hati kita semua untuk pertumbuhan hati kita dalam anugerah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk pelajaran di pagi hari ini. Biarlah firman ini kami boleh aplikasikan dalam kehidupan kami, sehingga dimanapun kami pergi dan berada sepanjang hari ini Tuhan, benar-benar tabiat Kristus boleh ada dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa.
dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin.